Hai guys, balik lagi sama Kun di sini. Fancy botak bisa merapat. Karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Flashy Flash dan Sonic yang saling bekerja sama dalam mengalahkan para kelompok ninja Teninto. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata, revisi chapter 245, yang bersumber dari website Jepang, yaitu tonarinoi.jp. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi. Nah, di revisi chapter 245 ini, pertarungan Flashy Flash dan Sonic dalam melawan para ninja Teninto berlanjut. Namun secara mengejutkan, Flash malah muncul. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Judul chapter 245 kali ini adalah Di Mana. Pada awal scene, kita diperlihatkan Flashy Flash dan Sonic yang masih bertarung melawan kelompok Heavenly Ninja Party atau Teninto. Para pasukan ninja itu menyerang mereka secara bersamaan. Lalu salah satu ninja yang bertubuh besar melancarkan pukulan kerasnya. Saking besarnya serangan tersebut membuat pedang Flashy Flash kembali patah. Pahlawan perempuan itu sempat terkejut sesaat. Dia merasa jika pedangnya insta-kill, sepertinya memang tidak ada yang bisa menggantikannya. Melihat rekannya tersudut dengan sigap, Sonic segera maju untuk melawan balik. Para ninja Teninto berkomentar, apakah Sonic sudah menjadi ceroboh dengan maju sendirian? Karena ninja itu seperti sudah kehilangan akal sehat dengan berani maju melawan mereka secara langsung. Tapi secara mengejutkan, Sonic mengeluarkan gerakan bergeser bayangan 1000. Teknik itu membuatnya seperti memiliki ratusan kloningan. Sebenarnya jurus tersebut dia tiru dari Saitama guys. Tepatnya saat mereka melakukan uji tanding pada anime season 2 kemarin. Tapi tetap saja, teknik yang si botak keluarkan jauh lebih sempurna. Namun meski begitu, kejadian itu membuat para pasukan ninja Teninto pada terkejut. Flashy Flash yang melihat teknik tersebut juga ikutan kaget. Dia yakin jika bayangan yang Sonic keluarkan lebih dari 30 orang. Akan tetapi meski sudah berhasil mengecoh gerakan dari para ninja itu, salah satu ninja yang bertubuh besar segera melancarkan pukulannya dan berhasil membuat Sonic terhempas. Usai gagal mengelabui mereka, Sonic segera menjaga jarak. Tentu saja, para ninja Teninto kembali maju untuk menyerang mereka. Ninja buronan itu berpikir, awalnya dia mengira akan bisa meledakkan beberapa orang dengan gelombang kejutnya seperti tadi. Namun pada akhirnya dia sendirilah yang malah berlari dan terlalu banyak pelompat yang berulang-ulang saja. Flashy Flash segera menghampiri Sonic dan bertanya dengan apa yang ninja itu lakukan barusan. Apakah dia sedang berusaha untuk membingungkan para kelompok ninja tersebut? Sambil melemparkan sebuah pedang kepada pahlawan itu, Sonic merasa sebal. Dia berkomentar jika Flashy Flash bahkan tidak bisa untuk belajar mengucapkan terima kasih yang sederhana karena tadi dia telah menolongnya. Bila dirinya dipinjami sebuah pedang, sambil tersenyum Flashy Flash menjawab jika dia mulai mengerti seberapa keras Sonic telah berjuang untuk bertarung hingga sekarang ini. Sonic yang masih sebal itu bertanya dalam hati, haruskah dia menusuk pahlawan kelas S tersebut dari belakang di tengah kekacauan ini? Para pasukan ninja Teninto kembali menyerang. Salah satu ninja menembaki mereka dengan 2 buah pistol secara membabi buta. Dia berkata jika hidup Flashy Flash sangat menyedihkan, seperti hidup seorang penjamret biasa. Tanpa memahami rencana mereka dan tanpa mengetahui kebebasan sejati, kedua ninja itu akan mencapai akhir setelah ini. Sambil menepis tembakan itu menggunakan pedangnya, Flashy Flash menjawab jika itu semua tidak perlu. Menurutnya, itu adalah ideologi anjing pecundang yang tak dapat menemukan tempatnya di masyarakat, yang sebenarnya memilih untuk hidup tetap menjadi budak desa. Dari arah sebelah, beberapa ninja juga maju untuk menyerang pahlawan tersebut. Sesaat, Flashy Flash yang bertarung itu mengingat pembicaranya dengan Sonic di masa lalu. Ketika sedang melakukan latihan bersama di desa ninja, Sonic pernah berkata, jika yang benar-benar berharga adalah kekuatan untuk menjalani hidup mereka sendiri dengan kebebasan. Sesaat, Flashy Flash yang masih dikepung oleh para ninja Teninto tersebut memikirkan perkataan itu. Di sisi lain, Sonic sendiri berhasil dihempaskan oleh 2 ninja Teninto. Tapi dengan sigap, dia segera menggunakan pohon di belakangnya untuk berpijak dan balik menyerang. Lalu kemudian mendarkan tendangannya. Sambil terus menyerang, Sonic berkata dalam hati, dibandingkan dengan pukulan orang yang menyerangnya barusan, ini hanyalah seperti dorongan lembut saja. Flashy Flash sendiri yang diserang dari berbagai arah juga mengakui, semenjak dia berusaha memperkuat kekuatannya, bahkan teknik-teknik yang para ninja ini keluarkan tidak lebih dari sekedar permainan anak-anak. Bisa dibilang Sonic dan Flashy Flash ini sama ya guys kekuatannya kalau gitu.
Flashy Flash juga teringat ucapan Sonic di masa lalu. Kalau dia maksudkan itu adalah kekuatan untuk hidup dengan kebebasan. Sambil mencoba menghindari serangan ninja-ninja tersebut, Flashy Flash bertanya dalam hati, di mana dan dapatkah mereka para ninja ini mengatakan dengan pasti bahwa itu bukan hanya ilusi. Menurutnya, para ninja Teninto telah menghabiskan terlalu banyak waktu di lingkungan yang membatasi mereka sendiri, yaitu desa ninja, dan tidak dapat memahami gambaran kebebasan yang dia dan Sonic yakini sebenarnya. Lalu Flashy Flash dan Sonic kembali maju secara bersamaan untuk menyerang mereka. Akan tetapi belum sampai benturan tercipta, secara mengejutkan Blast tiba-tiba muncul dan menghentikan serangan yang mereka semua lancarkan, sambil meminta mereka semua untuk berhenti. Tentu saja kejadian itu membuat mereka semua termasuk Flashy Flash dan Sonic juga ikutan kaget. Blast berkata untuk tidak perlu menumpahkan darah dengan sia-sia. Para ninja Tenin yang terkejut itu sempat bertanya siapa orang tersebut. Tapi mereka pun sadar jika itu adalah Blast. Melihat pahlawan itu yang tiba-tiba muncul, Sonic segera melompat ke belakang untuk menjaga jarak. Dia begitu bingung, dari mana orang aneh itu bisa muncul. Melihat Blast yang muncul di medan pertempuran dengan rasa haus darah, para ninja Tenin maju secara bersamaan untuk menyerang pahlawan itu. Menurut mereka, Blast seperti datang untuk menyerahkan kepalanya secara sukarela. Tapi sambil mengeluarkan pukulan teleport kombinasinya, Blast meminta mereka semua untuk tenang. Dan akhirnya mereka semua berhasil dijatuhkan dalam waktu yang sangat singkat. Aksi tersebut membuat Flashy Flash dan Sonic begitu terkejut. Usai pertarungan melawan kelompok ninja Teninto berakhir, Flashy Flash bertanya, bagaimana bisa pahlawan kelas S itu bisa datang ke tempat ini? Sonic juga berkomentar kalau dia hampir saja menyelesaikan pertarungan ini, tapi pahlawan tersebut malah tiba-tiba muncul dan mengganggu dengan usaha yang tidak perlu. Sambil menunjuk anjing Rover yang ada di belakangnya, Blast memberitahu kalau anjing tersebut memiliki indera penciuman yang sangat tajam, dan Rover lah yang mengantarkannya sampai ke lokasi tersebut. Ternyata itu adalah surat yang Saitama baca sebelumnya guys, yang asal baunya menuntun mereka ke arah Sonic. Bisa dibilang, Blast ini tidak mengikuti petunjuk dari isi surat itu guys. Makanya pahlawan kelas S tersebut tidak datang ke lokasi yang sama dengan tempat Saitama datangi. Dan dia malah berhasil menemukan para ninja Teninto yang secara kebetulan sedang bertarung dengan Sonic. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Blast bersama yang lain akan mencari Saitama yang saat ini mendatangi lokasi persembunyian Sonic? Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man versi Murata revisi chapter 245 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata revisi chapter 245 yang ending scene-nya memperlihatkan Blast yang muncul dan mengakhiri pertempuran para ninja dengan mengalahkan para kelompok ninja party dengan sangat mudah. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekanlah kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.